apapun, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Sekalipun engkau tidak berdaya menghadapi situasi hari ini, kesempurnaan kuasa Yesus, kalau kau mau mempercayainya, dan engkau tetap mau berdoa senantiasa, maka segala sesuatu akan menjadi mungkin buat saudara. Haleluya. Bapak, aku berdoa Tuhan, nyatakan kebenaran ini Bapak. Ajarkan kami lagi, supaya kami tahu bagaimana kami berdoa dan doa kami menjadi penuh dengan kuasa. Pakai bibir mulut hamba-Mu ya Bapak. Ajarkan umat-Mu. Dan biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya dengan demikian, kuasa kekuatan-Mu yang ajaib itu akan termanifestasi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kiranya bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa lagi siang hari ini dengan saudara dalam penyembahan di altar Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara tentang pentingnya restorasi Pondok Daud, yaitu pemulihan pola pada waktu zaman Raja Daud, di mana ada pujian, penyembahan dan doa siang dan malam setiap hari. Nah saudara, Tuhan ingin supaya kita hidup di dalamnya. Dan ternyata di dalam membangun mezbah, setiap hari itu terletak kekuatan Tuhan yang luar biasa. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagian yang pertama dari pemulihan Pondok Daud, yaitu pujian penyembahan. Saudara yang kasih Tuhan, Anda boleh berdoa, Anda boleh baca firman, Anda boleh hidup dalam merenungkan firman Tuhan saat teduh. Itu penting sekali, tapi semua itu buat saudara. Penyembahan itu berbicara untuk Tuhan. Ketika engkau mengagungkan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, itu untuk Tuhan. Jadi persekutuan keintiman kita dengan Tuhan itu harus 2 arah. Satu arah yang pertama adalah kita berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang kedua, engkau siapkan waktumu untuk membangun iman saudara lewat saat teduh, baca firman dan sebagainya. Nah, itu minggu yang lalu kita belajar bagian dari pujian, penyembahan atau mezbah Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu hal berikutnya dari pemulihan Pondok Daud, yaitu kehidupan doa. Anda boleh banyak belajar, Anda boleh banyak diajar, tapi yang penting adalah Anda pulang lakukan atau tidak, itu adalah masalah saudara. Saya berharap setelah Tuhan mengajarkan kita pentingnya mezbah 2 minggu yang lalu, saya berharap minggu ke depan saudara atau sekarang ini saudara sudah mulai merasakan penyembahan yang berbeda. Hidup membangun keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, kalau engkau sudah lakukan itu, maka hari ini buka hatimu, buka pendengaranmu. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan sebagai komponen daripada mezbah itu, yaitu doa. Mari kita buka Alkitab kita dengan cepat. Markus pasal yang ke-11 ayat 24 kita akan baca bersama-sama. Markus 11 ayat 24, yuk kita baca yang ada di layar sama-sama 1, 2, 3. Dengan suara keras ya, 1, 2, 3, iya. Karena itu aku berkata kepadamu, sampai situ dulu. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus, aku. Dia mau katakan sama siapa? Tuhan Yesus mau berkata kepada saudara dan saya hari ini. Perhatikan baik-baik apa katanya. Apa saja yang kamu minta, sampai di situ. Tahu nggak saudara apa saja itu? Apa saja? Tahu nggak? Ngerti nggak apa maksudnya apa saja? Saudara boleh tulis, bikin daftar sepanjang apapun juga. Semua yang isi dalam yang Anda tuliskan itu apa saja. Tidak terkecuali. Nah, apa saja yang kamu minta, kemudian dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Waktu kita berdoa, waktu kita meminta, apakah kita sudah terima?
Belum. Tetapi sebelum kita terima, Tuhan bilang percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya sebelum terima kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Ini berbicara sesuatu yang supranatural, bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang umum yang kita lihat, yang bisa kita raba. Firman Tuhan sedang berbicara sebuah rahasia rohani yang sangat dalam. Kalau Anda mengerti itu dan Anda terapkan itu, hidupmu akan berubah, masa depanmu akan berubah, dan engkau akan menjadi semakin diberkati Tuhan. Ibrani 11 ayat 6, Tuhan katakan begini, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa apakah sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan terbesar dari dalam hidup kita. Anda perhatikan ini baik-baik, ternyata sangat sederhana. Yang menjadi keinginan terbesar Tuhan adalah Dia ingin supaya Anda dan saya mempercayai Dia. Dia hanya ingin dipercaya. Kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau percaya kepada firman-Nya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan lakukan firman-Nya. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau akan menyembah Dia. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau akan baca firman-Nya. Kalau engkau percaya kepadanya, engkau akan berdoa kepadanya. Kata kuncinya adalah Tuhan ingin Anda dan saya percaya. Kenapa orang tidak mau berdoa? Karena tidak percaya bahwa doa itu punya besar kuasanya. Kenapa ada orang-orang yang tidak mau taat kepada firman Tuhan? Karena mereka tidak percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi ini yang Tuhan bicara sama saya begitu kuat hari-hari ini. Saudara dikatakan keinginan Tuhan yang terbesar itu tidak macam-macam. Dia hanya ingin untuk saudara dan saya mempercayai Dia. Maukah saudara mempercayai Tuhan hari ini? Berapa banyak yang mau mempercayai Tuhan hari ini? Saudara yang kasih Tuhan, Anda boleh rajin berdoa. Anda boleh rajin baca Alkitab. Anda boleh rajin dan rasanya Anda sangat intim dengan Tuhan. Anda boleh rajin menyembah Dia. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berharap Dia akan menjawab doamu kalau engkau tidak percaya sama Dia. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, semua orang juga bisa. Ketika kita baca Alkitab, semua orang juga bisa baca Alkitab. Saudara, ketika kita berdoa, semua orang juga bisa berdoa. Tapi kata kuncinya adalah kalau engkau kurang percaya atau kalau engkau tidak percaya, jangan pernah harap doamu akan dijawab dan situasi yang kau hadapi bisa berubah. Tidak ada akan terjadi kalau kita tidak percaya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk menjadi percaya itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita anggap sepele. Tetapi Anda tidak akan bisa percaya kalau Anda tidak berusaha sungguh-sungguh untuk percaya. Nah saudara, satu ketika Rasul Petrus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, kemudian penguasa di situ berkata, besok pagi-pagi Petrus akan dikeluarkan diarak keliling kota. Lalu akhirnya dia akan dibunuh. Saudara, mendengar Petrus sudah ditangkap di penjara dan akan dibunuh. Apa yang terjadi? Murid-muridnya, jemaat kecil yang dia layani waktu itu, mereka ambil satu keputusan. Mereka akan berkumpul bersama-sama dan mereka berdoa hari itu. Mereka berdoa sungguh-sungguh, satu topik doanya. Mereka cuma berdoa, Tuhan luputkan kiranya Petrus dari penghukuman itu. Bebaskan dia dari penjara. Mereka terus berdoa. Sementara Petrus masih ada di dalam penjara. Tapi tahukah saudara, Alkitab berkata apa? Tengah malam satu keajaiban terjadi. Tuhan bikin semua penjaga penjara itu tertidur. Anda pernah baca itu? Semua penjaga tertidur. Lalu malaikat turun. Malaikat melepaskan belenggunya. Malaikat membuka pintu dan menuntun Petrus keluar. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada orang yang berdoa. Mereka berdoa sungguh-sungguh dan Allah menjawab doa. Setelah Petrus dilepaskan dari penjara, kemana dia? Dia datang ke rumah tempat berkumpul orang-orang yang sedang berdoa untuk dia. Saudara, waktu dia ketok pintu, Alkitab berkata ada seorang hamba perempuan namanya Rode. Rode datang ke pintu dan dia buka.
waktu dia intip di luar pintu itu, berdiri Rasul Petrus, orang yang mereka doakan untuk dilepaskan. Saking senangnya dia tutup lagi pintu. Dia datang ke tengah-tengah orang yang lagi berkumpul berdoa. Dan dia bilang begini, "Hei, Petrus ada di depan pintu." Saudara, orang yang kita doakan ada di depan pintu. Tapi mari lihat ayat 15 dari Kisah Rasul pasal 12. Apa respon orang yang sedang berdoa waktu itu? Dikatakan begini. Kata mereka kepada perempuan itu, "Ngigok loh. Kamu mengigau, gak mungkin." Mereka berdoa loh. Gak mungkin. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Rode ngotot, "Gua yang lihat Petrus di depan pintu." Kata mereka, "Itu malaikatnya." Artinya mereka percaya nggak kalau doa mereka sudah dijawab? Halo? Mereka berdoa bukan? Mereka sungguh-sungguh berdoa kan? Tuhan jawab doanya enggak? Mereka percaya enggak kalau Tuhan jawab doa? Halo? Enggak percaya. Seringkali kita berdoa sungguh-sungguh. Jawaban doa sudah di depan pintu. Tapi engkau tidak percaya, engkau tidak akan pernah buka pintu. Dan kalau engkau buka pintu, mujizat tidak akan masuk ke dalam hidup saudara. Anda lihat itu. Begitu mudah orang untuk berdoa, tetapi ternyata untuk menjadi percaya perlu perjuangan keras. Amin. Perlu berjuang untuk percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa. Saudara, bukankah kita juga seperti itu seringkali? Kita percaya dong Tuhan menjawab doa. Percaya enggak? Makanya kita berdoa. Tetapi saudara, seringkali doa kita tidak disertai oleh rasa percaya. Anda mungkin berdoa berawal dari percaya. Aku punya pergumulan, aku percaya Tuhan, cuma Tuhan bisa tolong, aku berdoa. Tapi setelah engkau berdoa, engkau berdoa tanpa rasa percaya bahwa Tuhan yang melakukan mujizat buat orang lain akan juga dia lakukan mujizat buat saya. Saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini, seringkali kita tahu jawabannya cuma doa. Maka kita mulai berdoa, kita berdoa bergumul untuk masalah kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, tanpa sadar kadang-kadang kita terjebak doa kita itu bukan lagi didasarkan oleh percaya, tetapi didasarkan oleh sebuah tradisi. Kalau ada persoalan harus berdoa. Lalu waktu kita berdoa untuk masalah kita, ada kalanya kita lupa kita belum berdoa. Karena kesibukan kita buru-buru pergi ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja tiba-tiba Anda ingat, oh iya hari ini aku belum berdoa. Langsung cepat-cepat tutup mata lalu berdoa. Berdoa secepat kilat. Amin. Sambil berdoa pikirannya melayang mengembara kemana-mana. Kayak burung merpati lepas sangkar. Terbang kemana-mana. Masalah dan segala macam. Tapi ada rasa tenang dalam hati kita. Yang penting kan aku sudah berdoa. Yang penting hari ini aku sudah berdoa. Yang penting hari ini aku sudah baca Alkitab. Yang penting hari ini aku sudah saat teduh. Saudara, hal yang demikian seringkali menjebak kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berdoa bukan karena percaya. Tetapi berdoa hanya karena kejar setoran. Rasanya gak enak di hati kalau gak berdoa. Gak enak di hati kalau hari Minggu gak ke gereja. Lalu engkau datang ke gereja. Tapi di manakah percaya saudara? Kalau engkau datang ke gereja hanya karena dorongan seperti itu, maka saudara engkau tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Karena engkau lakukan hanya sekedar kejar setoran. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, kalau Anda mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan hari ini, hidupmu pasti akan berubah. Saudara, bicara tentang doa, memang Anda bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Anda bisa menggunakan kata-kata Anda sendiri, terserah saudara. Tapi seringkali kita hadapi adalah setelah kita berdoa dan rasanya tidak dijawab-jawab. Anda datang sama pendeta berkata, "Pak pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah lakukan semuanya. Tapi masalahnya kok Tuhan tidak jawab-jawab doa saya." Saya mau beritahu saudara, doa yang tidak dijawab bukan masalahnya, tapi itu adalah masalahmu.
Apa masalah kita? Karena kita tidak mengerti, tidak menyadari bahwa kekuatan sebuah doa itu hanya ada di dalam doanya orang yang benar-benar percaya. Saya ulangi. Masalahnya adalah bukan karena doa kita tidak dijawab. Masalahnya karena Anda tidak mengerti bahwa doa yang berkuasa itu hanya doanya orang yang sungguh-sungguh percaya. Saudara, untuk percaya, untuk berdoa tidak terlalu sulit. Tapi untuk percaya butuh perjuangan. Katakan amin. Saudara, ini yang mesti kita baca. Kita belajar. Matius 21. Matius 21 ayat 21. Kita baca ayat 21 lebih dahulu. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat pada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi padamu." Hal yang mustahil kita perintahkan gunung terangkat ke laut. Tidak mungkin, tapi Tuhan bilang kalau kamu percaya dan tidak bimbang. Di sini dikatakan berdoa, tidak. Dikatakan kalau kamu percaya dan tidak bimbang, ucapkan. Ucapan itu akan terjadi. Entah itu dalam bentuk doa, entah itu dalam bentuk afirmasi atau dalam bentuk apa saja. Tuhan bilang katakan sesuatu, itu akan terjadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, asal percaya dan tidak bimbang. Nah, dua kata ini seringkali kalau kita tidak mengerti, di sini letaknya kita gagal untuk percaya. Percaya dan bimbang itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Anda berdoa karena Anda percaya. Tapi sementara perjalanan doa, bimbang datang. Nah kalau Anda mulai bimbang, maka nanti kita lihat Yakobus 1 ya. Tapi kita mulai dengan percaya dan tidak bimbang. Kenapa Tuhan Yesus secara spesifik bilang percaya dan tidak bimbang? Karena begini saudara. Untuk percaya memang perlu perjuangan. Tetapi di dalam perjalanan ini, iblis itu tidak bisa menghalangi saudara kalau engkau percaya. Yang dia bisa lakukan adalah buat engkau bimbang. Bagaimana dia buat engkau bimbang? Dia akan sodorkan kenyataan yang kau sedang hadapi. Waduh, ini sudah tidak mungkin. Waduh, suami saya sudah kawin lagi. Waduh, perusahaan sudah bangkrut, apalagi aku sudah kena PHK, apalagi dokter sudah angkat tangan. Ketika melihat semua fakta ini, engkau mungkin sudah menabung doamu berbulan-bulan. Tapi kenyataannya dari bulan ke bulan tetap makin lama makin parah masalahmu. Engkau merasakan makin tidak mungkin. Pada waktu itulah, waktu engkau melihat gelombang di seputar saudara, engkau mulai bimbang. Hatimu mulai bimbang. Tuhan Yesus bilang percaya dan tidak bimbang. Itu tidak dikatakan percaya atau bimbang. Percaya dan bimbang. Artinya dua-duanya itu harus ada. Kalau kamu percaya jangan bimbang. Kenapa Tuhan bilang jangan bimbang? Karena Tuhan tahu untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk menggagalkan kuasa doamu, bikin kamu bimbang. Nah iblis ini yang tukang bikin kita bimbang lewat informasi yang kita dapat. Lewat fakta yang kita lihat. Ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan doa dan percaya. Kenapa ini penting sekali? Sebab Yakobus 1 ayat 6 berkata begini. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, ya. Sebab orang yang bimbang, baca sama-sama, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ayat berikutnya ayat 7. Halo. Ya, 1, 2, 3. Orang yang demikian
jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Anda boleh berdoa jengking-jengking, kalau engkau bimbang artinya engkau tidak percaya. Dan engkau tidak akan mendapatkan sesuatu. Sebab itu jangan hanya berdoa, tapi engkau harus percaya. Katakan percaya. Nah, kemudian saudara, kalau kita sudah percaya, bagaimana sekarang supaya kita itu luput dari kebimbangan? Ini yang Tuhan ajar sama saya secara pribadi. Saya tidak bicara teori, teologi. Saya sedang berbicara apa yang Tuhan hidupkan, saya praktekkan dalam hidup saya. Bahwa saudara yang kasih Tuhan, untuk mengatasi kebimbangan itu sebenarnya susah-susah gampang. Untuk ketika kebimbangan itu datang, bimbang itu akan masuk ke jiwa saudara. Jiwa saudara mulai gundah gulana. Dan akhirnya engkau mulai meragukan. Nah saudara yang kasih Tuhan, cara untuk mengatasi kebimbangan ini adalah perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Dan kalau perkatakan janji Tuhan itu, engkau jangan bisik-bisik dalam hati. Tetapi sebaiknya engkau bicara dengan bersuara, kalau perlu lebih keras lagi. Karena Alkitab berkata di dalam mulutmu ada kuasa. Apa yang kau perkatakan akan terjadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Ada kuasa dalam perkataan. Nah saudara, ketika engkau menghadapi masalah yang tidak engkau harapkan, jangan cerita tentang masalah itu. Tuhan sudah tahu. Tapi ceritakan kepada masalah itu janji firman Tuhan yang saudara terima dari Tuhan. Kita belajar dari Daud. Ketika Daud sedang dalam kesesakan, ada banyak ayat dalam kitab Mazmur. Dia berkata kepada jiwanya, mengapa engkau gelisah hai jiwaku dan tertekan di dalam diriku. Percayalah kepada Tuhan sebab aku akan berharap kepadanya. Dia ulang beberapa kali dalam kitab Mazmur itu. Menunjukkan bahwa untuk membuat kita bimbang itu sangat-sangat besar dilakukan oleh si jahat. Dan tidak ada seorang pun yang cukup kebal kebimbangan. Kita bisa saja bimbang, tapi Alkitab mengajarkan kita, ketika kita bimbang, kita bicara kepada jiwa kita, ucapkan firman Tuhan, katakan janji Tuhan, dengar baik. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau engkau bicarakan terus masalahmu, suara masalahmu akan datang menguasai engkau. Tapi kalau engkau perkatakan terus firman Tuhan, imanmu pasti akan timbul, sehingga pengharapanmu tetap akan teguh berdiri. Katakan amin. Nah, itu dia. Perkatakan terus. Di samping perkatakan, saudara kita lihat tadi di Markus pasal 11 ayat 24. Bertindaklah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Walaupun belum terima, bertindak seolah-olah kamu sudah menerimanya. Tuhan Yesus bilang, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kenapa kita harus bertindak seolah-olah kita sudah menerimanya? Sebab saudara begini, ketika kita melakukan itu, ini perintahnya Tuhan Yesus sendiri. Itu akan membuat tubuh, jiwa dan roh kita itu dikendalikan, didrive oleh perkataan Tuhan, bukan oleh situasi kita. Saudara, jadi di samping kita perkatakan, waktu semakin kebimbangan itu datang, semakin lantang engkau perkatakan firman Tuhan. Saudara, saya ngalami ini. Tahun 2023, luar biasa itu serangan. Tapi saudara, saya berdoa, semakin buruk situasinya. Tapi Tuhan bilang, sekarang kamu praktek, perkatakan firman. Saya perkatakan firman terus, kadang-kadang kayak orang gila. Saudara, enggak apa-apa. Kita bicara, perkatakan itu keras-keras. Satu ketika, waduh dokter bilang begini. Waduh sudah tidak ada apa. Saudara, hari itu juga saya terus perkatakan tentang firman Tuhan. Enggak, aku hidup bukan atas dasar kata dokter. Aku sembuh bukan atas kata dokter, tapi atas janji firman Tuhan. Ucapkan itu terus. Maka sampai satu ketika kita akan melihat apa yang kita ucapkan itu jadi kenyataan. Katakan amin. Kita harus percaya tanpa mempermasalahkan caranya bagaimana. Kalau Tuhan bilang bertindaklah seolah-olah kamu sudah menerimanya. Saudara, kadang-kadang begini.
saya bicara tentang sakit, ketika kita sakit, saudara, kita rasa-rasain terus sakitnya. Tambah sakit atau enggak? Tambah sakit. Bukan berarti kita lupakan, tapi jangan kita didrive oleh penyakit kita. Saya sampai sekarang kuping saya ini masih sakit. Makanya Anda lihat kadang-kadang saya tutup ini. Kalau musik terlalu keras, aduh saya harus tutup seperti begini. Tapi kenapa saya masih khotbah? Kenapa saya masih bisa bernyanyi? Kenapa? Karena saya tidak mau hidup saya didrive oleh telinga yang sakit. Saya tahu janji firman Tuhan, kalau kamu terus menyembah Tuhan, ada waktunya. Engkau tetap percaya Tuhan pasti menyembuhkan dan Tuhan akan segera menyembuhkannya. Katakan amin. Percaya, perkatakan, dan bertindak. Amin. Nah saudara, ada satu cerita yang saya udah pernah cerita juga. Mungkin Anda belum dengar, Anda dengar baik-baik. Saudara, ada seorang nenek sudah tua, jemaat di gereja. Nenek ini orang yang sangat, dia ikut umas ya, makanya ada pengumuman umas, yang sudah umas ikutlah. Nah saudara, dia rajin ikut umas. Satu hari menjelang Imlek, karena dia ini nenek ini Chinese, ama teman-temannya bilang begini, wah nanti mau Imlek nih, kali ini ya kita kumpul di rumah nenek ini. Nenek itu bilang, janganlah, aku enggak punya uang, aku hanya hidup dari diakonia gereja. Kalau kamu datang Imlek lagi, aku kasih apa? Oh enggak, kamu enggak usah sediain apa-apa, enggak apa-apa kok. Nenek ini pulang ke rumah, dia mulai berpikir, Imlek identik dengan buah. Wah dia ingat tadi pendeta baru khotbah, mintalah apa saja yang kamu inginkan, Bapa di surga akan memberikan kepadamu. Saudara, nenek ini daftar, dia kepingin buah jeruk, pokoknya buah-buahan untuk Imlek, catat di situ. Dia mulai minta sama Tuhan, mulai hari itu dia komitmen, dia mau berdoa. Nah nenek ini karena sudah tua, biasanya tuh tidur jam 3, jam 4 udah bangun, itulah jam doa dia. Nah dan nenek ini sudah agak terganggu pendengarannya, sehingga orang yang agak tuli itu ngomongnya keras, betul ya? Jadi dia mulai berdoa, tapi dia berdoa agak ekstrim. Jam 4 pagi dia sudah keluar di teras rumah. Lalu dia mulai ucapkan daftar doanya. Tuhan, aku percaya sebelum Imlek datang, Engkau akan menyediakan bagiku jeruk, apel, segala macam disebut tuh. Wah dia teriak-teriak terus berjam-jam. Nah di sebelahnya itu ada satu keluarga baru pindah. Ada satu keluarga baru masih muda tinggal di sampingnya. Mereka itu orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Istrinya cerewet. Dia dengar setiap pagi nenek teriak-teriak begitu, dia lapor RT. Pak RT tolong tegur nenek itu, orang lagi tidur berisik. Pak RT bilang begini, udahlah maklumlah orang udah tua. Udahlah. Saudara, akhirnya si ibu muda ini enggak tahan. Setiap kali nenek mulai teriak-teriak ke sorga, sambil nyanyi, nyatakan imannya. Ibu itu bilang begini, hei nek berisik lu, mana ada Tuhanmu? Gak mungkin Tuhanmu mau jatuh dari langit, katanya gitu. Diolok-olok, puji Tuhan neneknya tuli, jadi enggak kedengaran. Makin keras dia berdoa. Akhirnya berpikirlah ibu muda itu, gimana caranya aku pengen buktikan sama nenek itu bahwa Tuhannya tidak ada dan tidak bisa menjawab doa. Muncul ide dia. Pada waktu malam sebelum besok paginya Imlek, dia pergi ke supermarket, dia beli buah semua yang ditulis, yang diucapkan sama nenek itu. Oke. Tengah malam dia taruh buah itu di teras rumah si nenek. Lalu dia tunggu nenek itu keluar. Benar, subuh itu nenek keluar. Begitu dia keluar, dia kaget lihat buah. Apa yang dia minta ada di situ. Dia menjerit haleluya, haleluya. Wah dia teriak haleluya, memang Tuhan jawab doa. Itu kan, dapat semua kan. Saudara, nenek ini senang luar biasa. Tiba-tiba terdengar cekikan ketawa dari tetangganya. Wah dasar nenek bodoh, hei nek, mana ada Tuhanmu? Itu aku yang taruh di situ saking aku kasihan sama kamu.
Aku yang taruh situ, bukan jatuh dari langit. Nenek enggak dengar. Penasaran dia datang berdiri di depan nenek. Hei nek, tahu enggak? Enggak ada Tuhan itu. Aku yang taruh di situ saking kasihan sama lu, katanya gitu. Nenek ini mendengar seperti itu, dia tidak terpengaruh. Dia justru berdoa lebih keras. Haleluya, sekarang saya tahu, aku tahu bahwa Tuhanku punya berbagai macam cara untuk menjawab doaku. Buktinya hari ini Tuhan paksa iblis ini untuk membawa jawaban doa saya. Tuhan punya banyak cara, jangan tentukan. Saudara, nenek itu enggak lihat wajah orang itu. Dia lihat ke langit, engkau luar biasa, engkau dahsyat dan ajaib. Engkau paksa iblis ini untuk membawa jawaban doaku. Seperti tadi pagi, saya merasa ada dorongan yang kuat dalam hati saya. Tuhan mau bilang begini, saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi ada beberapa di antara saudara, engkau akan melihat dalam beberapa waktu ke depan. Kalau engkau percaya, engkau terus membangun mezbah, engkau terus berdoa, engkau terus perkatakan firman Tuhan. Dengar baik, beberapa dari saudara, Tuhan akan paksa orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang tidak suka dengan engkau untuk membawa jawaban doa saudara. Wah, wow. Terus terang saya agak merinding. Tapi saya percaya beberapa di antara saudara, kalau engkau ngalami ini, saksikan itu, ceritakan. Dan saya juga ingin dengar cerita saudara. Allah kita sanggup. Allah kita mampu. Amin. Katakan Allahku sanggup. Allahku mampu. Kenapa? Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kalau engkau berdoa disertai percaya dan tidak bimbang, mujizat itu nyata buat saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pertahankan pengharapanmu. Katakan amin. Saudara, doa itu adalah cara kita mengungkapkan kepada Tuhan apa yang kita harapkan Tuhan lakukan buat kita. Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu dari Dia, kita tidak perlu berdoa. Nah saudara, dan ketika kita mengungkapkan apa yang kita harapkan, saudara perhatikan ini baik-baik. Allah tidak pernah gagal untuk memenuhi apa saja yang kamu minta daripadanya. Kecuali yang kamu minta itu akan mencelakakan kamu, Dia tidak akan berikan. Tapi kalau hari ini engkau perlu pekerjaan, hari ini engkau perlu kesembuhan, hari ini engkau perlu pemulihan apa saja, dengar baik, Tuhan tidak pernah gagal. Namun seringkali kita yang gagal untuk mempertahankan pengharapan kita. Sebab itu, jangan hanya berdoa, tapi engkau harus tetap berharap. Katakan amin. Ibrani 6 ayat 18 dan 19 bilang begini. Supaya ada, Ibrani 6 ayat 18. Ya, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya.
supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah artinya dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya dua kenyataan ini tetap ada. Mari kita lihat tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sampai kapanpun Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, kalau engkau ada di antara saudara sedang membutuhkan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, saudara dengar baik, akan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan tidak di belakang, tidak hari ini, pengharapan ada di depan. Nah, pengharapan itu membutuhkan kekuatan. Nah saudara, untuk itulah kalau selama pengharapanmu ada, pengharapan itu akan mengenerate satu kekuatan ekstra untuk engkau melihat ke depan apa yang belum terlihat dan engkau bisa meraihnya. Nah mari lihat bentuk pengharapan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, Anda tahu sauh? Sauh itu jangkar. Jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu penting sekali untuk menjaga jiwa kita. Kenapa? Karena kebimbangan itu akan masuk ke dalam jiwa kita. Makanya saudara, kalau engkau sempat masuk kebimbangan itu, pengharapan sirna. Makanya firman Tuhan bilang begini, asal engkau pegang baik-baik bahwa Allahmu tidak pernah berdusta, di dalam engkau mempertahankan pengharapan, pegang firman Tuhan ini, Allah enggak berdusta. Tapi kenyataan makin buruk, Allah tidak berdusta bahwa dia akan meluputkan aku. Tapi keadaan makin tidak memungkinkan, Allah tidak pernah berdusta. Karena apa yang dia janjikan, dia akan memberikan aku kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan, lebih daripada pemenang. Nah saudara, waktu engkau terus lakukan itu, pengharapanmu akan tetap terpelihara dan jiwamu akan tenang. Ayat ini selanjutnya berkata, yang sauh yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, ayat 20, coba tunjukkan. Di mana Yesus telah masuk menjadi perintis bagi kita. Jadi saudara, ketika jangkar kita, pengharapan kita itu kita letakkan, kita kaitkan di bawah laut yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi kita tahu di bawah dasar itu ada batu karang yang teguh, di mana Yesus telah masuk ke dalamnya. Engkau kaitkan itu di situ, maka engkau dengar baik-baik. Ketika kapal berlabuh, dia jatuhkan jangkar. Waktu jangkar itu sudah terkait di batu karang yang tidak tergoyahkan itu, angin boleh datang, tidak akan bisa menghanyutkan perahu itu, kapal itu. Gelombang boleh datang, tapi kapal itu akan tetap di sana. Anda tetap sustain dalam pengharapan saudara. Saudara, pengharapan itu seperti sauh yang kuat yang kita letakkan kepada Kristus. Jadi saudara, kalau engkau mau hidupmu tetap sampai Tuhan menggenapi semua janjinya, jangan hidup karena kenyataan, hidup karena firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri dan dia adalah batu karang yang teguh, batu karang yang tidak tergoyahkan. Gelombang boleh datang, engkau terus bergantung, engkau terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka engkau akan melihat kemenangan hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Gelombang boleh datang, gelombang ada musimnya. Tapi setelah musim gelombang akan datang laut yang tenang. Waktu laut sudah tenang, engkau boleh berlayar lagi kemana engkau mau berlayar. Saudara yang kasih Tuhan, ini dia. Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia tidak pernah berdusta. Miliki pengharapan. Jangan lepaskan pengharapan saudara itu. Katakan amin. Nah, tentang pengharapan. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 13 saya bacakan buat saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita tidak bicara tentang kasih, tapi mari kita lihat iman dan pengharapan. Kadang-kadang dua kata ini kita
tumpang tindihkan. Ternyata bukan. Iman dan pengharapan dua kata yang berbeda. Saudara, pengharapan artinya kita mengharapkan sesuatu menjadi kenyataan. Itu pengharapan kita. Tetapi sekalipun kita sudah punya pengharapan, kita perlu iman. Iman artinya percaya walaupun tidak melihat. Nah, iman artinya bahwa kita percaya bahwa hal itu akan terjadi. Di tengah-tengah zaman yang seperti begini, dikatakan semuanya bisa terjadi, tapi tiga hal ini menjadi penting. Yaitu engkau harus tetap hidup dalam iman, tapi jangan lupa juga di dalam pengharapan. Orang bisa berharap tanpa iman, tapi kalau engkau punya iman, engkau akan tetap berharap. Yang mengerti katakan amin. Saudara, pengharapan adalah satu bentuk keinginan yang sangat besar yang membuat engkau tetap percaya bahwa sekalipun kenyataannya berbeda, engkau tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan buat kita. Saudara, Allah tidak pernah berdusta. Dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Masalahnya ada di kita. Maukah engkau mempercayai Dia? Bukan percaya kepada kenyataan, tapi percaya kepada Allah yang sanggup. Katakan amin. Saudara, bicara tentang pengharapan. Saudara, satu ketika setelah beberapa tahun setelah selesai Perang Dunia Kedua, ada satu universitas di Amerika Serikat namanya Cornell University. Dia melakukan penelitian tentang dampak dari kekuatan dari sebuah pengharapan. Yang memimpin tim penelitian ini namanya Dr. Harold Wolf. Mereka kumpulkan orang-orang korban perang. Tetapi yang mereka kumpulkan adalah tentara-tentara yang pada waktu Perang Dunia Kedua sempat ditawan oleh musuh. Nah, kita tahu bahwa banyak tentara Amerika sempat ditawan oleh musuh. Banyak yang mati dalam tawanan. Tetapi banyak juga yang luput dari tawanan itu. Lalu mereka mulai mewawancarai. Selama kamu ada di dalam penjara musuh, apa yang kamu alami di sana? Mereka cerita, pertama kami selalu mengalami penyiksaan. Setiap kali diinterogasi, kami mesti dipukulin dan sebagainya. Kedua, kami harus kerja paksa. Kami tidak diberikan makanan yang layak. Kami tinggal di sel-sel yang kotor. Bahkan seringkali kita harus tidur di atas kotoran kita sendiri. Mereka begitu tertekan, dianiaya setiap hari. Saudara, lalu para peneliti ini bilang begini. Tapi boleh tolong ceritakan, kenapa teman-temanmu yang lain yang mengalami penderitaan yang sama mati, kenapa kamu bisa bertahan? Ada apa di balik semuanya itu? Jawabannya semua sama. Karena kami punya pengharapan. Oh, kalau begitu bagaimana caranya kalian mempertahankan pengharapan itu? Saudara, lalu mereka bercerita, kami bukan pelukis, kami bukan penyair. Tapi ketika kami ada di dalam sel, yang kami lakukan, kami berusaha untuk melukis. Apa yang kamu lukis? Pokoknya di tembok atau kadang-kadang di lantai. Dengan bahan yang ada, mereka lukis. Lukisan pertama adalah istri dan anak-anak. Saudara, lukisan kami tidak bagus katanya. Cuma dibuat bulatan, kasih bulat mata, dua hidung, sama kayak cucu saya gambar ya. Rambutnya cuma dikasih gini-gini. Waktu mereka gambar itu, mereka tulis di bawahnya nama istri, kemudian nama anak-anak mereka. Lalu mereka selalu lihat. Dan mereka membayangkan bahwa yang mereka lihat itu adalah wajah istri dan anak-anaknya. Waktu mereka membayangkan itu semangat mereka timbul. I will meet them again. No matter what, I will meet them again. Itu yang terus kali mereka ucapkan. Sehingga seringkali ketika mereka pulang habis kerja paksa atau mereka baru dipukulin, mereka berdarah-darah. Yang lain menangis, yang lain menyesali nasib. Tetapi yang lain mereka kembali ke lukisannya. Mereka bisa tersenyum. Mereka bisa berkata kepada tulisan itu, wait for me darling,
I will come to you again soon and very soon. Saudara, mereka bicara seperti orang gila. Tapi mereka bilang itulah yang membangun pengharapan kami. Ada yang kemudian menggambar rumah. Rumahnya cuma dibuat. Lalu mereka tulis di situ, di bawah situ. Inilah rumah masa depan. Keluar dari penjara, aku akan bangun rumah ini. Mereka melihat rumah itu sebagai rumah yang sangat indah. Yang terletak di sebuah taman. Mereka mulai membayangkan mereka akan bermain-main dengan anak-anak mereka di taman yang hijau. Saudara, setiap kali mereka pulang kecapean, berlumuran darah. Mereka lihat wajah istri dan anak-anak mereka tersenyum. Hati mereka gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan. Itu yang membuat mereka kuat. Mereka lihat rumah itu. Mereka mulai membayangkan sebentar lagi mereka akan bermain-main sama anak-anaknya. Ada yang menulis di situ. Sebentar lagi aku akan pulang. Aku akan membuat usaha ini. Aku akan bekerja. Aku akan nanti bertamasya sama keluargaku. Semua impian itu mereka wujudkan dalam bentuk gambaran yang sangat sederhana. Ternyata itu memberikan mereka kekuatan. Kenapa? Hal itu membangkitkan pengharapan. Apapun keadaan saudara, serusak apapun keadaan saudara, mari lihat ada rencana Tuhan di dalam semuanya itu. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah menyembah Dia. Maka engkau akan lihat, just the matter of time, hanya karena masalah waktu. Apa yang engkau bayangkan dalam imajinasimu, dalam imanmu, semua itu akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Katakan amin. Saudara, itu yang membuat mereka kuat. Dengan demikian kita bisa mengerti kenapa Rasul Paulus berkata, pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Katakan sauh yang kuat. Aman buat jiwa. Saudara, bukan berarti kita disuruh untuk rajin menghayal, tidak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, apa saja yang kau harapkan, visualisasikan itu di dalam imanmu. Visualisasikan itu. Saya tidak bilang kamu pulang nanti langsung gambar-gambar begitu. Kita bukan ada dalam penjara. Tapi belajarlah untuk memvisualisasikan. Iman itu akan mendatangkan kekuatan, akan mengenerate kekuatan dalam hidup kita. Saudara, cerita yang berbeda dari itu ada seorang yang penderita obesitas yang parah. Namanya John Walker. John Walker ini sebelum dia mati, dia menulis kesaksiannya. Dia bilang begini, aku telah berjuang keras dengan sekuat tenaga untuk menurunkan berat badan saya. Dan hampir sepanjang hidup saya hanya hidup dalam perjuangan memerangi berat badan. Aku telah melakukan berbagai macam cara diet. Aku tidak makan kesukaanku. Aku menyiksa diriku. Aku berolahraga dengan sekuat tenaga. Aku terus bertarung melawan berat badan saya. Sampai akhirnya saya jatuh sakit. Dan setelah saya jatuh sakit, saya tidak bisa bergerak lagi. Saya seperti orang lumpuh. Dan tahukah saudara, semakin saya tidak bergerak, berat badan saya makin naik. Rasanya saya tarik nafas aja, udara itu bisa jadi lemak. Heran orang kalau sudah obesitas begitu, mau puasa mau apa kek, tetap naik berat badannya. Akhirnya dia bilang, akhirnya saya putus asa. Saya mulai berpikir, apa gunanya aku bersusah-susah tahan lapar, menahan selera, tidak makan enak, menyiksa diri dengan berolahraga. Kalau aku tahu seperti ini, ujungnya aku harus sakit. Mestinya aku tidak mencoba seperti itu. Aku makan saja seenak-enaknya saya sendiri. Saudara, hari ini firman Tuhan tidak berbicara tentang berat badan. Tapi firman Tuhan sedang berbicara. Ada banyak beberapa di antara saudara. Engkau sedang hidup dalam tekanan. Engkau sedang menghadapi masalah yang berat. Engkau mungkin mulai putus asa. Engkau mungkin mulai berpikir engkau akan menyerah. Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin engkau sedang berada dalam pernikahan yang penuh dengan tekanan. Mungkin tekanan, kalau bukan tekanan dari istri atau suami, mungkin dari mertua. Ada banyak rumah tangga yang seperti itu. Saudara,
Ataupun engkau mungkin sedang mengalami masalah tekanan yang besar dengan kesehatan saudara. Dan lain-lain sebagainya. Saudara, itu semua adalah kenyataan. Tidak dapat kita pungkiri, itu semuanya adalah kenyataan. Tapi hari ini Tuhan cuma mau beritakan kebenarannya. Dengar baik, apapun kenyataan yang sedang hadapi, kebenarannya adalah Anda dan saya punya Allah, sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kenyataannya adalah Anda dan saya punya Allah yang pernah berjanji dalam Roma 5 ayat 5, pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Itu adalah kebenaran. Tidak peduli kenyataan apa yang kita sudah hadapi, tapi itu hal yang saudara perlu camkan baik-baik. Saudara yang kasih Tuhan, pengharapan kita tidak berdiri, kita tidak dirikan atas dasar perasaan kita. Tetapi berakar dari hubungan, keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang dapat kita percayai. Sebab itu saudara, jangan bangun pengharapanmu berdasarkan apa kau lihat hari ini. Tapi bangunlah pengharapanmu itu atas dasar hubunganmu dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nantikanlah pengharapan itu. Walaupun kelihatannya semakin mustahil. Tidak terlihat. Tapi saudara, kalau engkau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Aku Allah yang tidak pernah berdusta. Aku Allah yang berkata, pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Keadaan semakin mengecewakan, semakin kuat engkau perkatakan firman Tuhan ini. Allahku tidak pernah berdusta. Allahku menjamin pengharapanku tidak akan dikecewakan. Allahku berkata aku akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Allahku berkata dia adalah Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh. Firman Allah berkata penyakit ini tidak akan membawa kamu kepada kematian, tetapi akan memuliakan nama Tuhan. Penderitaan ringan yang kamu hadapi hari ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan lewat penderitaan ini. Itu semua janji Tuhan. Dan Alkitab berkata Allah tidak pernah berdusta. Dan dia berkata apa yang kau ucapkan dan engkau harapkan, terus engkau perkatakan itu. Maka engkau akan lihat apa yang akan terjadi. Pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saya tutup dengan satu cerita ini lagi. Kalau Anda yang sudah pernah dengar saya ceritakan, jadi memori ingat lagi. Saudara, di sebuah gereja ada seorang ibu janda lagi. Saudara, dia punya anak satu, suaminya sudah lama meninggal dan dia besarkan anaknya. Perempuan janda ini, dia sangat membantu dalam gerejanya. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk berdoa. Dia menjadi seorang pendoa syafaat yang sangat tekun. Dan seluruh jemaat, gereja ini tidak besar, jadi seluruh jemaat kenal sama ibu ini. Dan mereka senang sekali untuk titip pokok doa kepada ibu ini. Karena dari mulut ke mulut katanya kalau ibu ini doa, jawaban doanya cepat. Jadi banyaklah pemalas-pemalas doa yang jadi tukang titip doa. Jadi dibikin kayak just tip gitu loh. Ibu ini jadi just tip doa. Nah saudara, ternyata bukan cuma jemaat, pendetanya juga suka sekali nitip pokok doa sama ibu janda ini. Karena kalau pendeta doa lama jawabannya, ibu ini doa cepat jawabannya. Nah saudara, ibu ini punya anak laki cuma satu-satunya. Sejak masa kecil dia besarkan, dia ajar anak ini untuk takut Tuhan. Tapi ketika anak ini mulai bertumbuh, anak ini menjadi anak yang ikut-ikutan jadi anak yang nakal. Ibu ini makin berdoa, Tuhan aku berdoa supaya anakku jadi hamba Tuhan kau pakai. Tapi makin tahun makin nakal anak itu. Sampai satu ketika dia putus sekolah. Lalu dia berkeliaran sama-sama teman-temannya. Jadi gangster dan sebagainya. Ibu ini berdoa sungguh-sungguh, tidak pernah luput dia berdoa terus buat anaknya. Nah saudara, dan semakin dia berdoa, anak itu semakin nakal. Masuk keluar penjara. Terlibat narkoba, terlibat pembunuhan kriminal, dan dia masuk penjara. Saudara, dan ibu ini hanya bisa menangis.
Dia tidak pernah berhenti berdoa, tapi dia menangis karena keadaan makin tidak mungkin. Satu sore waktu dia lagi bersujud berdoa, Pak Pendeta datang ke rumah ibu ini. Waktu dia buka pintu, dia lihat ibu ini lagi berlutut berdoa. Pendeta dengar, dia tunggu sudah 1 jam, kok cuma nama anaknya yang dia sebut terus dalam doanya. Padahal Bapak Pendeta itu datang bawa kertas, isinya pokok doa jemaat. Mau dijastip sama nenek ini. Tapi dia cuma doa buat anaknya. Setelah ibu itu selesai berdoa, pendeta bilang, Bu, maaf Bu, dari tadi saya tunggu. Ibu doa cuma untuk 1 pokok doa itu saja. Bu, begini Bu, ada tertulis dalam firman Tuhan. Ada orang yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Ada orang yang memang mereka sudah tidak terhisap dalam orang-orang yang akan diselamatkan. Maksud Pak Pendeta, iya Bu, ibu kan sudah doakan puluhan tahun anak ini. Tapi anak ini kan makin jahat. Mungkin dia memang sudah ditetapkan ya untuk tidak diselamatkan. Daripada ibu buang-buang waktu berdoa buat dia, ibu bisa berdoa buat yang lain. Dia pikir-pikir, oh iya benar. Oh iya benar Pak Pendeta. Pak Pendeta kasih pokok doa dan kemudian pendeta pulang. Tolong doakan Bu ya. Sebelum berdoa, dia berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, benar kata Pak Pendetaku. Saya buang waktu untuk doakan buat anakku. Sudahlah, aku tidak mau berdoa buat dia lagi. Mulai hari ini, aku tidak akan doakan anakku lagi. Aku mau doakan pokok doa dari gereja. Keren kan? Lalu dia berdoa, saking panjangnya daftar doa itu, belum selesai ketiduran. Waktu dia ketiduran, dia mimpi. Ada malaikat yang datang menjemput dia. Wih, aku sudah dijemput malaikat. Dia tanya, malaikat, kenapa kamu datang? Apakah waktuku sudah selesai? Malaikat tidak jawab. Mari ikut Bu. Ibu ini orang yang sangat berkenan di hati Tuhan Yesus. Langsung ibu itu cemberut. Berkenan. Mana saya doa buat anak saya? Kok enggak dijawab? Malaikat diam saja. Lalu dia dibawa ke surga. Dalam perjalanan dia tanya, malaikat, di surga aku ketemu siapa? Oh, ketemu banyak orang. Aku ketemu Yesus enggak? Ketemu Yesus. Aku mau ketemu dia duluan. Malaikat tanya, kenapa Bu? Aku mau komplain. Wah. Sampai di surga, malaikat Tuhan Yesus yang jemput. Dia peluk nenek itu dorong. Sorry. Tuhan tanya, kenapa nak? Apa? Katanya mengasihi, katanya adil. Aku berdoa buat orang lain dijawab. Buat anakku, mana sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Lalu Tuhan bilang begini, Kat, dia masih lagi panas hati, lagi emosi. Bawa dia dulu keliling sorga, biar hatinya senang. Dibawalah sama malaikat keliling sorga. Dia lihat, gedung-gedungnya, gak pernah ada di dunia. Dia kagum sekali. Dia mulai tersenyum, hatinya mulai gembira. Satu ketika ada tikungan, malaikat jalan belok. Dia lihat ke belakang, nenek berhenti di pojok tikungan. Dia berhenti, dia lihat gedung, ada gedung besar sekali. Malaikat tanya, Nek, masih banyak yang kita mau lihat, kenapa cuma di situ? Enggak, aku lagi penasaran, ini kok gedung ini kok bentuknya aneh ya? Gedung apa nih? Malaikat bilang, Bu, itu gudang surga. Anda melihat saya seperti ini, enggak ada di Alkitab loh cerita ini cuma ilustrasi. Jangan tanya ayatnya di mana. Malaikat bilang, Bu, itu gudang sorga. Oh, di sorga ada gudang. Apa isinya? Mari Bu, kita lihat. Lalu dilihat, dilihat barang-barang indah-indah di gudang itu. Dan waktu malaikat berbelok, dia cari, di mana lagi ini orang ini? Rupanya dia lagi berhenti di pojok ruangan. Dia lihat ada satu kotak yang indah. Dia berhenti situ. Dia tanya, malaikat tanya, Bu, kenapa lihat itu? Enggak, ini kotak ini sepertinya aku pernah lihat ya. Itu apa? Oh iya, ibu mau tahu isinya? Iya. Diambillah, diturunin. Waktu dibuka kotak itu,
Di dalam itu ada seperti sebuah layar televisi dan dia kaget waktu dia lihat di situ. Dia lihat anaknya sejak masa kecil seperti sebuah film. Bagaimana dia pelihara anak ini dan bagaimana anak ini makin lama makin nakal dan dia melihat dirinya berlutut berdoa terus untuk anak ini. Anak ini makin nakal. Dan saudara, waktu dia melihat itu mukanya kembali cemberut. Ini loh Tuhan tidak jawab doaku. Satu ketika dia melihat di tayangan itu, anaknya ada dalam penjara, kurus kering, saudara, babak belur, dia di penjara, saudara. Dan ibu ini hanya bisa menangis dan menyalahkan Tuhan. Tapi dia terkejut dalam tayangan itu. Tiba-tiba dia lihat ada seorang hamba Tuhan datang di penjara anaknya. Dia tidak mendengarkan percakapannya, dia cuma lihat orang itu bawa Alkitab. Kemudian dia lihat di gambar itu anaknya menangis, berlutut ditumpang tangan oleh pendeta itu. Sudah gitu tayangan itu beralih. Dia melihat kemudian di tayangan berikutnya anaknya sedang pakai jas. Dia sedang berkhotbah di lapangan. Dan begitu banyak puluhan ribu anak-anak muda. Lalu dia sedang mengadakan KKR di situ dan ribuan orang, anak-anak muda datang sujud. Dan mereka bertobat terima Tuhan Yesus. Sampai di situ akhir ceritanya. Lalu kemudian ibu itu bilang, maksudnya apa ini? Oh begini ceritanya Bu. Jadi waktu ibu mulai berdoa, saking Tuhan Yesus sayang banget sama ibu. Dia langsung perintahkan saya, siapkan jawaban doanya yang paling istimewa. Saya mau yang paling bagus dikasih sama anak ini. Saya mulai produksi yang terbaik. Makanya butuh waktu lama, Nek. Nah tadi sudah selesai. Waktu aku datang sama Tuhan, Tuhan sudah selesai jawaban doa buat ibu ini. Tapi Tuhan bilang, tapi ibu ini sudah gak minta lagi loh. Jadi simpan aja di gudang situ. Dia sudah gak perlu kok. Jadi saya taruh di sini lagi. Saat itu ibu itu menangis. Tolong kembalikan aku sama Tuhan Yesus. Aku mau minta ampun sama dia. Kenapa aku berhenti berdoa? Aku gak tahu kalau begitu luar biasa yang Tuhan mau kerjakan untuk anakku. Saudara, waktu dia dibawa menghadap Tuhan Yesus, dia belum sempat bicara, dia terbangun. Kenapa dia terbangun? Karena ada suara orang ketok pintu. Ibu itu bangun dan dia buka pintu pelan-pelan. Dan dia terkejut waktu pintu dibuka. Ada seorang laki-laki kurus kering yang tampangnya mengerikan, berdiri di depan pintu. Tiba-tiba laki-laki itu bersujud di hadapannya. Dia peluk kaki ibu ini. Dia menangis. Ma, ampuni aku ma. Aku sudah menyakiti hati mama. Aku sudah terlalu jahat. Ampuni aku ma. Aku sudah bertobat. Aku sudah bertobat. Dia menangis di kaki ibunya. Saudara, ibu ini angkat anak ini. Dia peluk erat-erat. Dan ibunya bilang, Nak, hanya karena kasih karunia Tuhan. Tadi mama sudah bertekad. Tidak lagi mengharapkan engkau bertobat. Tapi puji Tuhan, produknya sudah selesai. Hari ini aku bisa berjumpa. Lalu mereka bersuka cita, ibu dan anak ini. Mereka berpelukan, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kisah ini bercerita buat kita. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak pernah terlambat. Walaupun dia tidak tergesa-gesa. Allah senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat saudara. Bukan yang second best. Allahmu dan Allahku. Dia selalu ingin memberikan all the best, not the second best. Kalau engkau tahu rahasia menyembah dia. Kalau engkau tahu untuk berdoa, berharap dan tidak bimbang. Jawabanmu sudah pasti. Katakan amin. Apapun jadi pergumulan saudara hari ini. Saya mau beritahu saudara. Allah tidak pernah berdusta.
Allah sanggup. Dia berkata, pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Pulanglah, bangunlah kembali mezbahmu. Berdoalah, tetap percaya kepadanya. Tetap ucapkan firman Tuhan, jangan ucapkan masalahmu. Maka engkau akan melihat apa yang belum pernah timbul dalam hatimu. Belum pernah dilihat oleh matamu. Belum pernah, apalagi. Semua itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi dan yang percaya kepadanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ora makerebe shanda. Kira bakarala basika patakarala basyande. Oriala basikarala barala basyanda makarala barala. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa, tapi ini yang saya berasa Tuhan sedang bicara kepada beberapa orang di sini. Dia sedang menguatkan engkau, dia sedang mengokohkan, menguatkan kembali lututmu yang mulai goyah. Karena dia mengasihi saudara. Dia mau berkata, hai anakku lihatlah aku hidup. Dan aku tidak pernah berdusta, aku mengasihi engkau sekalipun engkau mengecewakan aku. Aku tidak akan mengecewakan engkau. Hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Beberapa di antara saudara akan mengalami. Apa yang kau dengar ini kalau engkau responi dengan benar. Engkau akan melihat Tuhan melakukan bagiannya. Yes Lord. Saya mau berdoa buat beberapa dari antara saudara. Engkau yang hari-hari ini sedang berjuang untuk mempertahankan pengharapan saudara. Tapi juga ada di antara saudara yang engkau mulai bimbang sehingga engkau mulai berhenti untuk berharap. Engkau dipengaruhi oleh kenyataan hari ini. Engkau butuh kekuatan untuk kembali berharap. Apapun keadaan saudara, apapun masalah saudara. Hari ini Tuhan ada di sini. Dia ada buat kita. Tangannya terbuka. Menunggulah. Kalau lain ditolong. Engkau juga, saya juga. Oh yes Jesus. Hari ini tangan Tuhan sedang terbuka. Dia menunggu saudara untuk jujur dengan Dia. Engkau yang jujur, engkau butuh kuasa Allah untuk memberikan engkau kekuatan bertahan dalam pengharapan. Engkau yang sedang mengalami gelombang yang besar dalam hidupmu. Engkau yang mulai putus asa, mulai bimbang. Kalau engkau itu orangnya, minta supaya Tuhan berikan engkau kekuatan. Anda bangkit berdiri dan saya mau berdoa buat saudara. Oria bakarala basyanda. Oria bakarala basyikarala barala 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 barala. Oria makarala basyaka patakana. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Dalam terang Tuhan tidak ada kegelapan. Engkau tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. There is no power can conquer you while God is on your side. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat merenut engkau karena Tuhan ada di pihakmu. Yes, so take Him at His promise.
Don't run away and hide. Katakan sama-sama. It is no secret what God can do. What He'll done for others, He will do for you. He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. Oh yes, Jesus. It is no secret what God can do. Sama-sama katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong. Tepuk dadamu, katakan, saya juga. Tangannya terbuka, terbuka. Dia menunggumu, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Angkat kedua tangan saudara. Bapa, satu hal yang aku percaya, berdoa itu mudah, berharap itu lebih sulit, dan tidak bimbang itulah yang paling sukar. Kami hanya mampu bertahan semuanya itu kalau Engkau memberikan kami kekuatan. Maka aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, anak-anakku yang berdiri. Mereka berdiri karena mereka butuh kekuatan daripadamu. Roh Kudus, aku minta Tuhan, biarlah kiranya kekuatan baru Engkau berikan. Kekuatan untuk tetap bertahan, percaya kepadamu, berharap kepadamu Tuhan. Aku tidak tahu berapa banyak yang sedang menghadapi gelombang yang sedang membuat mereka bimbang. Tapi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku minta kasih karunia-Mu Tuhan mengalir turun atas setiap mereka. Sehingga pulang dari tempat ini, mereka akan tetap berdiri teguh dalam pengharapan. Mereka tidak akan bimbang dan Tuhan akan bekerja. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk menanti jawaban-Mu Tuhan. Berikan mereka ketekunan untuk tetap berdoa. Dan berikan kepada mereka kemampuan untuk tetap percaya, untuk tetap hidup bergantung sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Anda yang diberkati, yang percaya hari ini engkau terima berkat Tuhan dari firman-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan amin, 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 amin. Oh yes, amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Kuasa Tuhan tercurah, mujizat Allah tercurah. Terima dengan iman, kesembuhan terjadi. Terima dengan iman, kelepasan terjadi, pembebasan terjadi. Engkau terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Siapkan perjamuan kudus saudara. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, Dia mengambil roti dan cawan. Dia cuma bilang begini, inilah tubuhku dan inilah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan memakannya, menjadi peringatan akan aku.
Setiap hari kami melakukan perjamuan kudus di rumah. Hari ini bersama-sama saudara. Tuhan cuma mau bilang, firman Tuhan berkata kita tinggal di negeri segala lupa. Itu sebabnya kita perlu, kalau bisa, Anda buatlah perjamuan kudus di rumah setiap pagi. Waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita sedang mengingat apa yang Dia lakukan. Kita mengingat kuasanya yang tidak berubah sampai dengan hari ini. Kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah berdusta sampai dengan hari ini. Kita mengingat apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Ketika tubuhnya diserahkan, ada bilur-biluran kucuran darah sekujur tubuhnya. Dia lakukan itu. Dan sebelum Dia lakukan itu, Dia sudah berfirman dalam Yesaya. Supaya dari bilur-bilur di sekujur tubuh Kristus, bilur-bilur itu akan menyembuhkan, akan memulihkan. Ada kuasa. Waktu kita mulai melupakan kuasa Tuhan, kalau engkau ambil perjamuan kudus, engkau lihat kuasa bilur Yesus itu. Waktu engkau ingat semuanya itu, imanmu akan timbul kembali sehingga engkau kuat menghadapi setiap hari. Demikian juga dengan anggur itu. Tuhan Yesus bilang, ini darahku, darah perjanjian, darah domba Allah yang sudah dicurahkan bagi kamu. Dengan kita minum darah Kristus ini, maka darah yang kudus, darah yang mulia, darah yang fresh, darah yang sehat, itu kita terima mengalir dalam semua pembuluh darah kita. Dan darah itulah yang akan menyucikan dan menguduskan kita semuanya. Angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kalau engkau percaya, makanlah dalam nama Yesus. Mari engkau angkat cabon. Katakan, inilah darah Kristus. Ini darah anak domba Allah. Darah yang kudus. Darah yang suci. Yang telah menyucikan aku. Dan memeteraikan hidupku. Sehingga dengan meminum cawan ini, aku ucapkan firman Tuhan yang berkata, di dalam diriku ada tanda milik Kristus. Jangan seorang pun menyusahkan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi